Baik, kita mulai saja ya, teman-teman sekalian. Ya, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Saya panggil teman-teman aja ya, biar akrab. Kalau Iya, Pak. saya panggil Bapak Ibu, kesannya kita sudah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Sunama. Saya di sini sebagai test administrator, jadi saya yang bertugas untuk mengatur kelancaran dari online test yang diselenggarakan oleh LBLIA, terutama LBLIA Jalan Baru. Saya ucapkan terima kasih. Ya, saya mewakili manajemen LBLIA Jalan Baru mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya yang berharga untuk menghadiri sesi diseminasi atau sosialisasi tentang online test yang akan kita selenggarakan insya Allah pada Sabtu depan ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman sekalian ada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang prima, terutama untuk minggu depan, mudah-mudahan juga diberi kekuatan, diberi stamina yang prima untuk melaksanakan tes. Terutama mengingat bahwa tes yang akan kita laksanakan adalah tes online, mengingat pandemi yang tidak kunjung reda, ini tidak ada tanda-tanda untuk mereda pandemi ini, jadi kita mengambil keputusan yang sangat sulit, keputusan yang sangat pahit, yaitu melaksanakan tes secara daring atau dalam jaringan. Oke, jadi agenda kita hari ini adalah membahas tata cara pelaksanaan online test. Ya, jadi kalau dalam sistem face-to-face, di mana kita langsung kerjakan paper base, yaitu hampir tidak ada kendala yang kita hadapi. Nah, berhubung pandemi yang sangat rumit ini, jadi kita juga harus rela berkorban untuk menggunakan teknologi yang juga sangat rumit. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan kami sekarang, semua yang kelihatan rumit akan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Saya akan presentasikan bagaimana atau tata cara untuk melaksanakan online test. Di tengah-tengah saya presentasi, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan potong presentasi saya dimanapun, jadi silakan jangan ragu-ragu untuk bertanya atau meminta klarifikasi tentang apa yang saya sampaikan. Atau kalau misalnya teman-teman agak malu-malu untuk mengucapkannya, silakan teman-teman juga bisa gunakan fasilitas chat Zoom kita. Jadi silakan jangan ragu-ragu, nanti kami akan lihat chatnya, nanti kami akan berusaha untuk menjawab. Ya. Baik, saya akan mulai sesi ini. Oke, jadi teman-teman, ini programnya betul ya, TOEFL Preparation ya, teman-teman. Oke, betul ya. Jangan-jangan salah program ini. Oke, so ini jadi final test untuk TOEFL Prep. Ya, teman-teman sudah melaksanakan pembelajaran selama sekian sesi bersama Bapak Ibu guru masing-masing. Dan saya kira teman-teman sudah mendapatkan pembekalan yang cukup untuk melaksanakan ini. Tesnya dilaksanakan menurut rencana tanggal 19 ya Pak Rino berarti ya? Pak Rino? Iya, betul Pak. Maaf, saya lagi bicara sama Ibu Ratna ini di telepon. Iya, betul, tanggal 19. Tanggal 19. Ya, jadi ini teman-teman tolong perhatikan dengan sesama urutan pengerjaan tesnya, sehingga nanti
teman-teman bisa mengerjakan tesnya dengan lancar. Oke, pertama, mohon maaf, kami cuma bisa menyediakan dua macam browser, yaitu Google Chrome dan Mozilla Firefox. Jadi untuk browser yang lain seperti Safari atau Opera, Opera Mini dan sebagainya, kami belum bisa akomodir itu. Jadi yang menggunakan Mac iOS misalnya, tolong sementara pindah dulu ke Windows, ya, atau gunakan browser yang kami sarankan, yaitu Google Chrome dan Mozilla. Kami menyarankan menggunakan laptop karena tes TOEFL ini akan melibatkan listening comprehension yang membutuhkan audio yang jernih, sehingga nanti kalau menggunakan tablet atau HP nanti jangan-jangan itu tidak terakomodir suaranya. Kecepatan internet yang kami sarankan adalah 5 MB per second. Jadi teman-teman tolong diusahakan kecepatan internetnya minimal 5 Mbps. Jadi sebetulnya tidak terlalu besar sih ya, 5 Mbps itu. Jadi tolong nanti sebelum tes atau kita masih punya waktu seminggu, tolong dicek koneksi kecepatan internetnya apakah mencapai 5 Mbps atau enggak. Kalau misalnya belum mencapai 5 Mbps, tolong dicarikan alternatif sambungan internet yang lumayan bagus. Oke, next. Oke, ketika Anda membuka browser, ya teman-teman, silakan ketik di Google di Google Search juga bisa, atau di address bar juga bisa teman-teman ketik app.nuadu.com. Sekali lagi, app.nuadu.com. Ya, jadi ini situs yang akan kita pergunakan. Teman-teman tidak usah download aplikasinya, meskipun ini judulnya app di depannya, tapi tidak usah mendownload app apapun, ya cukup buka tadi browser yang dua macam itu, dan kemudian ketik di address barnya app.nuadu.com. Kemudian teman-teman akan didirect ke page ini. Pastikan teman-teman klik login, bukan sign up. Oke, sekali lagi, kliknya ke login, bukan sign up. Oke, dan pastikan bahasa yang digunakan adalah English. Jadi jangan pilih bahasa lain ya teman-teman. Oke, apalagi bahasa yang tidak kita mengerti. Oke, selanjutnya masukkan 8 digit login number. Loh, login numbernya di mana? Nah, nanti login numbernya akan dibagikan secara pribadi, secara private ke masing-masing teman-teman yang ada di sini yang akan ikut tes. Ya, jadi login numbernya itu berbeda antara satu peserta dengan peserta yang lain. Ada 8 digit, itu akan dibagikan oleh Bapak Ibu Guru yang akan bertindak juga sebagai pengawas ujian atau proctor. Ya, jadi ketika nanti teman-teman melaksanakan tes ini, teman-teman akan sekitar 30 menit sebelum tes mulai, login number-nya akan dibagikan ke masing-masing WhatsApp number. Ya, jadi tolong itu disimpan nomornya, kemudian gunakan untuk login di halaman ini. Oke, jangan lupa ketika 8 digit angka sudah dimasukkan, klik next. Jangan menggunakan fitur-fitur ini ya, teman-teman. Login with apa ini ya. Oke, atau login with Google, atau login with Office 365, itu jangan digunakan fasilitas ini. Cukup ketikkan
8 digit angka yang diberikan oleh Bapak, Ibu, guru masing-masing. Jadi ini ya, cukup ini saja. Kemudian klik next. Setelah itu, nanti teman-teman akan melihat namanya ada di sini nih. Misalnya kalau namanya Jonathan, ya nanti Jonathan. Misalnya Edi, ya akan muncul Edi di sini. Pastikan tidak salah nama ya. Kalau salah nama itu berarti ada yang salah. Tapi biasanya tidak ada ya kelainan nama di sini. Oke. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan password. Passwordnya adalah Nuadu 2020. Semua peserta tes menggunakan password yang sama. Jadi yang membedakan adalah login number-nya saja, sementara password-nya sama. Masukkan password-nya 2 kali, confirm di sini. Oke. Jangan sampai salah memasukkan password. Ini akibatnya kalau teman-teman salah memasukkan login number dengan password sebanyak 3 kali. Nanti akun teman-teman dapat terkunci selama 30 menit. Dan itu harus dilaporkan ke pengawasnya, untuk dilaporkan ke kami. Nanti kami akan buka blockingnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada. Siap, kami teruskan ya. Oke, teman-teman tolong jangan klik gambar ini nih, gambar orang dengan tangannya merentang ini. Ya, tolong jangan diapa-apain. Jangan diklik, biarkan saja gambar orangnya seperti itu. Nanti ada di pojok kanan, ya. Jadi tolong jangan diapa-apakan, biarkan saja, abaikan itu. Nah, nanti setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Ini kebetulan tesnya ini bahasa Indonesia SMA ya. Tapi nanti teman-teman akan melihat di sini nama tesnya adalah EPIT English Proficiency Institutional Test. Nah, nanti di sini judulnya gitu ya. Judulnya English Proficiency Institutional Test. Itu sama dengan tes TOEFL, teman-teman. Jadi secara konten, secara struktur tes, itu sama persis dengan tes TOEFL. Jadi ini sebetulnya adalah tes TOEFL meskipun judulnya adalah EPIT. EPIT. Nah, oke, setelah yakin dengan itu, dengan tes yang akan Anda ambil, silakan klik start di sini. Oke, start. Kemudian kita akan sampai di halaman ini. Nah, ini sangat penting ya, teman-teman sekalian. Ketika teman-teman sudah klik activate exam, itu berarti nanti langsung masuk ke halaman tes. Pastikan sudah siap ya. Ini yang misalnya mau kebelet ke kamar mandi, silakan kamar mandi dulu sebelum activate exam ini ya. Oke, kalau sudah activate exam, klik ini, maka kemudian kita akan diarahkan ke halaman tes. Ini contoh tesnya ya. Ini di bagian structure nomor 30. Questions 30 kebetulan ya di sini. Ya, jadi silakan klik lingkaran kecil ini. Oke, jadi misalnya kalau ini among ini salah nih. Oke, menurut standard English, among ini salah. Oh, jadi saya pilih among Diklik amongnya. Klik. Setelah yakin, klik confirm. Jangan lupa, selalu klik confirm sebelum melangkah ke nomor berikutnya. Jangan lupa ya teman-teman, ini confirm sangat penting. Oke, jadi sekali lagi, choose an answer, pilih jawaban. Sudah yakin, klik confirm. Oke, next. Tolong dicek, dilihat waktunya, timernya ini ada di bagian bawah
pojok kiri paling bawah. Ini section time. Ada di sini, tolong dicek. Gunakan waktunya seefektif mungkin, sebijak mungkin, jangan terlalu lama mengerjakan satu nomor. Oke, nanti tiba-tiba waktunya habis saja, tanpa terasa ya, karena waktunya cepat. Nah, teman-teman, ini waktunya, alokasi waktunya adalah seperti ini. Listening 37 menit saja. Jadi, tolong nanti digunakan dengan baik. Klik audionya juga harus bijaksana. Oke, teman-teman cuma bisa mendengarkan sekali, tidak ada pengulangan audio. Ya. Nah, ketika teman-teman menjawab, itu waktunya berjalan tuh. Jadi misalnya audio nomor 1. Oke, 1 sampai 30 ya. 1 sampai 30 audionya play. Oke, jadi tolong segera diklik jawabannya, jangan terlalu lama. Nanti keburu ketelan sama audio berikutnya. Seperti listening di paper base yang face to face, yang tes tatap muka ya, teman-teman. Sementara untuk section 2, structure and written expressions, itu waktunya 25 menit. Seperti juga dalam paper base. Dan yang terakhir itu reading comprehension, waktunya 55 menit. Pak Sudama, maaf nih, ada pertanyaan dari salah satu calon peserta tes. Apakah Silakan. hari ini ada trialnya yang bisa mereka coba? Kita tidak mengalokasikan trial ya, karena akunnya itu, login number-nya itu cuma bisa dipakai sekali untuk tes saja dan untuk cek hasil nanti. Jadi untuk trial, mohon maaf, tidak bisa kita laksanakan. Ya, Pak Rino ada lagi? Nanti Pak, lanjut lagi. Oke, lanjut ya. Oke, dan ini jangan lupa ya, teman-teman sekalian, untuk ini listening ya, listening section itu ada short conversations, nomor 1 sampai nomor 30. Ya, jadi klik play buttonnya itu untuk nomor 1 sampai nomor 30, jawab soal. Ya, kemudian jangan lupa nanti, kalau udah selesai nomor 1 sampai nomor 30, klik questions 2. Di bawahnya itu nanti ada question 2, yaitu nomor 31 sampai nomor 40 isinya. Ya, jangan lupa klik play button dulu, kemudian ya jawab pertanyaannya, ya klik optionnya, jangan lupa klik confirm. Setelah selesai nomor 40, nanti di bawahnya lagi ada tab, ada kotak yang bertanda question 3. Itu diklik ya, jangan dilewat, tolong jangan dilewat. Jadi question 3-nya itu diklik. Ya, jadi nanti tampilannya begini ya teman-teman. Untuk listening section itu ada question 1, question 2, question 3. Belum ada apa-apa tuh. Oke, jadi ketika teman-teman klik question 1, baru kemudian muncul audio yang akan kita harus play, dan juga pertanyaan-pertanyaannya nanti di bawahnya. Ya, pertanyaan 1 sampai nomor 30. Begitu, jadi urutannya seperti itu nanti. Ya, tolong sebelum sampai question 3 selesai, jangan klik di bawah itu nanti go to next section. Nah ini. Oke, jadi question 1, 2, 3 ini harus dijawab semua dulu, baru boleh teman-teman klik next section. Oke, begitu ya. Nah ini section 2, structure, 25 menit, waktunya 1 sampai 40. Begitu juga reading ya, 50 soal, waktunya 55 menit. Sekali lagi, klik confirm sebelum ke question berikutnya. Kemudian cek juga timernya, selalu cek timer, ya waktunya tinggal berapa. Oke. Nah ini, ketika semua pertanyaan sudah terjawab, nanti
silakan klik close. Mohon interupsi lagi, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan juga yang tidak bisa hadir hari ini. Jika pada saat pelaksanaan salah klik karena memang belum paham, bagaimana? Oke, salah klik. Misalnya tiba-tiba klik next section, padahal pertanyaan dalam section itu belum semua terjawab gitu misalnya ya. Misalnya seperti tiba-tiba, itu, atau mungkin merubah jawaban setelah confirm gitu Pak mungkin. Mengubah jawaban setelah confirm, kalau untuk satu section bisa, cuman kalau listening itu tidak bisa kembali, karena listening cuman dilaksanakan satu kali audionya itu. Oke. Berarti selain Jadi, listening masih bisa ya Pak? Masih bisa cek ke pertanyaan sebelumnya kalau mau mengubah jawaban. Dengan catatan waktunya masih ada ya? Dengan catatan waktunya masih tersedia. Oke. Itu jadi kalau misalnya waktunya masih ada, silakan diubah jawabannya. Oke ya, ini teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan. Oke. Silakan gunakan waktunya se-efisien mungkin karena waktunya terbatas. Ya, kita batasi waktunya benar-benar ya stretch. Jadi ketika waktunya kehabisan waktu, terus teman-teman belum bisa jawab semuanya, ya mohon maaf, terpaksa itu dianggap sebagai jawaban yang tidak terjawab dan nilainya kosong. Sebetulnya untuk tes TOEFL ini teman-teman kita tidak menerapkan sistem minus ya. Jadi teman-teman kalau nggak yakin dengan jawabannya silakan tebak saja. Nah ini yang perlu kami tekankan juga teman-teman, tolong jangan buka app apapun ketika mengerjakan tes. Oke, jadi tesnya browsernya tolong dialokasikan hanya untuk Nuadu saja, tidak boleh membuka app yang lain. Ini konsekuensinya ya. Ketika teman-teman buka app yang lain, misalnya ketika tes sedang berjalan, itu terpaksa account-nya akan terkunci. Nah, kalau misalnya untuk login lagi butuh waktu yang lama, waktu yang sudah berjalan itu tetap berjalan, sehingga nanti teman-teman kehilangan banyak waktu kalau seperti itu. Jadi please, tolong jangan buka app apapun selain app.nuadu.com untuk mengerjakan tes. Lalu gimana Pak kalau misalnya ujian, apakah Zoom-nya juga dinyalakan? Prosedur kami akan kami samakan sebetulnya dengan prosedur placement test. Ya teman-teman mungkin masih ingat ya ketika melaksanakan placement test. Jadi untuk kontrol bagi kami, ya. Jadi teman-teman tolong Zoom sessionnya juga tetap dinyalakan selama tes berlangsung. Ini pasti nanti, bukan pasti, mudah-mudahan tidak. Kalau teman-teman misalnya memiliki kendala, menghadapi kendala pada saat tes, misalnya tiba-tiba salah klik, kemudian tiba-tiba loncat ke reading misalnya gitu, nah teman-teman kan butuh bantuan dari proctor. Nanti tolong sampaikan ke proctor, ke pengawas, nanti pengawas akan meneruskan pesannya ke kami, tolong kalau mungkin di screen capture juga masalahnya apa, sehingga kami bisa troubleshoot dengan segera. Jadi itu fungsinya ya. Maaf, itu ada typo ya di slide-nya. Harusnya do not open another app during the test. Itu malah di-encourage buat open. Oke, ini salah ya, mohon maaf. Ini harusnya do not open ya. Oke, do not open another app during the test. Ya, kami sudah sampaikan tadi ya. Ini salah. Kita masukkan open nanti deh. Do not ya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah ini, kalau teman-teman menghadapi masalah, apapun ya,
yang tidak terkait dengan cara menjawab soal, ya kami tidak melayani pertanyaan misalnya jawaban untuk nomor 5 apa, itu tidak akan kami layani. Jadi pertanyaan Masalah finansial juga tidak dibantu. masalah finansial juga silakan, kami akan memberi bantuan sekenanya gitu ya. Oke, masalah asmara juga bolehlah kita bantu-bantu. Udah minta PPT-nya, kan ini ngejalan pakai PPT kan, step by step-nya itu. Sama kalau mau nggak minta rekaman PPT-nya? bimbingan. Oke, itu saja teman-teman sekalian. Ya, Dadah. jadi silakan kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun, tolong disampaikan ke kami saat ini. PPT-nya bisa di-share, Pak. Baik, nanti akan kami share juga PPT-nya ke teman-teman sekalian. Ya, nanti kami lengkapi juga dengan WhatsApp number guru dan prokternya ya. Atau sudah punya semua? Ada. Ada ya, sudah ada kalau nomor WhatsApp masing-masing guru ya, sudah ada. Ya. Jadi baik, nanti akan kami share juga ya, PowerPoint presentation-nya, filenya. Ini ada titipan pertanyaan, boleh Pak? Siap, oke, Pak Rino. Informasi. Yang pertama, tadi mungkin sudah dibahas sekilas, tapi mungkin supaya terkonfirmasi lagi, atau mungkin ada yang belum nyimak tadi. Yang pertama, kalau semisal ada kendala koneksi atau tiba-tiba lagi ngisi soal terus keluar aplikasi Nuadu, apakah bisa kembali ke aplikasinya atau login ulang? Ini tiba-tiba log out gitu ya, karena Ya. masalah koneksi atau freeze gitu ya. Oke, nah ini kita tidak harapkan ini terjadi, sehingga makanya di awal kita tadi wanti-wanti, tolong dicek internet speed-nya itu minimal 5 Mbps. Selama internet speed teman-teman di rentang 5 Mbps, itu kami yakin tidak bakal menemui hambatan. Jadi tesnya ini akan tetap manteng gitu ya, tidak pernah tiba-tiba log out gitu enggak. Jadi selama kecepatannya 5 Mbps kami bisa menjamin bahwa tesnya akan berjalan secara mulus. Ya. Tapi kalaupun ini terjadi, maka ya kita tidak mengharapkan ini terjadi sebetulnya. Kalau ini terjadi, maka yang akan dilakukan adalah ini sebenarnya yang bersangkutan bisa tetap login lagi, cuman waktunya kemudian terpakai untuk itu. Jadi ketika nanti login di halaman itu lagi, di halaman terakhir, itu waktunya sudah kepakai. Oh, berarti ini menjawab pertanyaan berikutnya juga, Pak. Apabila laptop tiba-tiba mati atau ngeblank atau ngehang, apakah waktunya terus berjalan? Berarti waktu terus berjalan, Pak ya? Iya, jadi waktunya itu tetap berjalan. Jadi tolong teman-teman diusahakan laptopnya baterainya diisi penuh. Oke. Jadi saya kira laptop sekarang kuat ya untuk jangka waktu 2 jam untuk tes. Tapi kalau misalnya Pak ada force major, laptop udah fully recharge, terus sudah gitu juga semua sudah disiapkan, lalu ada force major yang kita sama-sama tidak inginkan terjadi, itu gimana Pak? Kalaupun misalnya teman-teman tidak bisa login lagi karena sesuatu hal yang sangat mendesak, yang di luar itu tadi ya, Pak Rino, di luar kecepatan internet, faktor-faktor di luar kecepatan internet, terus laptop dalam kondisi prima gitu ya, faktor di luar itu kami akan usahakan untuk melaksanakan ujian ulang. Ya, jadi mungkin dalam waktu 2 jam berikutnya gitu ya, bisa dilakukan tes ulang. Jadi retest dengan login number yang sama, dengan password yang sama. Ya, tapi tesnya akan berlangsung dari awal lagi. Itu alternatifnya. Di hari yang sama, tapi setelah yang periode pertama selesai gitu, Pak? Betul. Jadi kita usahakan yang bersangkutan misalnya ketika mengalami kendala yang force major,
yang tidak bisa kita lawan gitu. Jadi nanti kita akan arrange untuk ikut retest namanya ya, tes ulang. Nanti akan dikoordinasikan dengan prokternya, dengan guru kelasnya. Oke, jadi nanti akan mengerjakan tes yang baru dari awal lagi, dari listening lagi, structure, terus reading. Baik, Begitu terima kasih, solusinya, Pak. Pak Rino. Berarti ini sudah menjawab pertanyaannya Ibu Ratna ya, Bu? Lalu berikutnya ada pertanyaan dari Devi Rosita. Nomor login dan password berarti sama ya, Pak, untuk semua peserta? Login number itu berbeda untuk tiap peserta, sementara password itu sama untuk tiap peserta. Jadi password tiap peserta itu sama, teman-teman. Jadi passwordnya adalah Nuadu 2020. Capital letter semua ya, Nuadunya ya, N besar, U besar, A besar, D besar, U besar. Jadi Nuadu 2020. Pokoknya passwordnya itu. Ya, cuman nanti login number tiap orang itu akan berbeda. Baik, Dan itu terima hanya kasih, bisa Pak. dipakai oleh yang bersangkutan. Sudah terjawab ya, Devi Rosita? Atau mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan. Sudah oke katanya Pak Sunama? Sudah oke? Iya, sudah oke. Nah, Sudah ini oke? ada Baik. pertanyaan baru nih dari Restu Daniel. Kalau ada kerja mendadak bagaimana? Kerja mendadak maksudnya gimana ya? Ya mungkin Mas Restu Daniel bisa menjawab. Tugas Maksudnya ketika lapangan ke sawah katanya Pak. pada saat pelaksanaan tes Pada saat pelaksanaan tes ada tugas lapangan ke sawah. tiba-tiba ada tugas lapangan sehingga tidak memungkinkan bagi beliau untuk mengikuti tes pada slot jam segitu ya. Ya, Pak. Oke, ya berarti kami sih mengharapkan semua peserta ikut di slot yang sudah kita tentukan bersama-sama gitu ya. Tapi kalaupun misalnya itu tidak bisa dihindari, berarti nanti Mas Restu bisa kasih tahu guru kelasnya atau prokternya atau pengawas ujiannya bahwa saya tidak bisa mengikuti ujian pada saat yang sudah ditentukan, ya. Dan itu kalaupun misalnya memungkinkan untuk ikut tes di jam berikutnya, itu silakan konfirmasi ke pengawasnya. Atau kalau misalnya tes dilaksanakan pukul 9 pagi, sementara Mas Restu harus ke lapangan pada jam segitu, silakan misalnya pilih waktu yang pas, misalnya setelah acara selesai, jam 5 sore misalnya, itu juga silakan dikomunikasikan dengan guru pengajarnya atau pengawas ujiannya. Sehingga nanti yang Bapak Ibu guru yang bersangkutan bisa memprogramkan untuk ikut tes tes spesial ya. Tuh, bisa. Tapi mohon maaf kami tidak bisa mengarrange waktunya di hari yang berbeda. Gitu. Jadi kami tetap bisa mengakomodir tes tapi pada hari yang sama. Jadi pada hari Sabtu itu saja. Berarti waktunya sampai pukul bisa kita terima sampai pukul 7 ya. Gitu, jadi mohon maaf, jadi tidak bisa di hari berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Restu Daniel tadi. Pak, ini kalau pahit-pahitnya Pak, ada tugas, ada apa, nggak bisa ikut. Pahit-pahitnya kita datang ke LIA bisa? Pak Rino, ini di luar wewenang admin tes ini. Gimana? Gimana? Maaf, barusan suaranya putus-putus. Ini Mas, jadi semua yang tadi permasalahan itu udah nggak bisa semua. Nah, permasalahan itu kita coba, kalau udah nggak bisa, waktunya hari itu. Tapi kita, karena ini kan udah bayar nih, kami nih, udah bayar Pak. Kalau misalkan pahit-pahitnya ini kami ini bisa datang ke LIA nggak ikut tes di LIA? Langsung.
Sebenarnya kalau masalah bisa atau tidak itu pasti bisa ya. Tapi Ya, kan kan udah memang bayar, kita udah bayar kan? bisa, cuman kan ini perlu disiapkan dulu terkait karena kan sebagai informasi semua guru LIA kan sekarang lagi working from home, Pak. Oh ya. Jadi kami tidak ada proktor yang standby di LIA. Jadi untuk hal tersebut kami perlu atur dulu nih. Pertama penjadwalan, lalu penugasan proktor, seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya bisa atau tidak, bisa. Nanti juga kami perlu koordinasi dengan UNB, karena ini kan sesuatu yang di luar agenda ya. Makanya ini kan karena COVID ini kan, Pak. Iya. Bisa Pak Pak Heriadi ya Pak? Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Lalu ini ada pertanyaan lagi tentang poin penilaian dari Hilmi Zaidan. Maksudnya poin penilaian apa ya Hilmi Zaidan? Bisa tolong di... Hilmi pengen lulus, Pak. Oh iya, siapa yang nggak pengen lulus? Nih. Hilmi, bisa tolong dijelaskan maksudnya poin penilaian apa nih? Baru bangun, Pak. Oh, ini Pak kan kalau misalnya kita jawab soal kan ada poin penilaiannya kan Pak? Salah Pak ini, Bi. Betul. Enggak Pak, maksudnya kan kalau misalnya kita jawab soal, misalnya jawab soal itu benar nilainya 4. Terus kalau misalnya tidak jawab, tidak ada nilainya. Kalau misalnya salah itu berkurang atau enggak Pak? Oke, baik. Ini saya jelaskan scoring system untuk TOEFL test secara keseluruhan ya. Jadi TOEFL test itu kan ada 50 soal untuk listening, 40 soal untuk structure, 50 soal untuk reading. Jadi nanti nilainya itu diakumulasi berdasarkan jumlah soal betul. Soal salah tidak dikurangi, tidak juga dia memberi kontribusi poin. Jadi soal yang salah itu nilainya 0. Jadi tidak ada sistem minus. Oke, jadi sekali lagi soal betul nilainya 1. Jadi kalau misalnya kita bisa mengerjakan soal listening dan itu kita misalnya betulnya sekitar 38 misalnya. Betul 38 berarti salah 12 ya. Nah, itu skornya 38 untuk listening. Nah, nanti skor 38 itu dikonversi lagi menurut TOEFL system. 38 itu sama dengan 500. Jadi, nilai Mas Hilmi untuk listening kalau betul 38 itu 500. Nah, nanti ditotal dengan nilai structure dan juga nilai reading. Kalau nilai structure-nya misalnya 400, terus nilai reading-nya 500, jadi 500 ditambah 500 ditambah 400 dibagi 3. Ya itu berapa ya kira-kira 400? 400-an. 1400 dibagi 3 berapa? Bagi 3 itu 450-an. 4,2 mungkin Pak. 4,3 ya. Jadi 430 skor TOEFL-nya jadinya gitu. Ini Pak, kalau untuk strateginya tiap-tiap poin itu kan ada 3 sesi Pak. Nah 3 sesi itu kira-kira strategi ini gimana Pak penilaiannya tuh? Minimalnya harus berapa gitu. Untuk dapat skor berapa misalnya Pak Heriadi? Minimal skor lulus lah gitu kan. Pak Heri pengennya lulus doang. Iyalah. Skor lulusnya adalah bayar juga kan. 400 ya? Ya. Minimal per sesinya berapa gitu per sesinya? Kan ada 3 sesi itu. Oke, jadi kalau misalnya Pak Heriadi mau mendapatkan skor 400, jadi minimal untuk listening itu dari 50 soal harus betul sekitar 18 soal betul. Untuk structure itu sekitar 13, betul 13. Dan untuk reading itu sekitar betul 20. Itu biasanya mencapai angka 400. Ini perkiraan saya aja, karena saya nggak punya ini ya, nggak pegang table of conversion table-nya saya nggak pegang. Kalau saya pegang mungkin bisa lebih akurat lagi.
Ya. Berarti Minimal kalau ada 500 gambaran, berapa, Pak? Ada yang nanya nih, kalau 500 berapa minimal? Kalau 500 ya listeningnya harus minimal 25. Nah, Sorry, gitu. di atas 30. Kalau mau dapat 500, listeningnya harus di atas 30. Nah, untuk structure-nya itu harus di atas 26 betulnya. Nah, untuk reading-nya juga harus di atas 32. Baru dapat 500 tuh. Jadi ada gambaran, Pak. Makasih, Pak, infonya, Pak, ya. Oke, sama-sama. Pak Sunama, ini ada yang nanya dari Diarman, apakah kalau terlambat gabung masih bisa login? Ya, ini sudah kita pertimbangkan sebelumnya ya. Kalau misalnya ada yang terlambat gabung, itu tetap bisa login. Ya, tapi tolong lapor dulu ke prokternya ya. Bisa login. Oke, login saja dengan login number yang sudah diberikan, passwordnya dimasukkan, terus mulai tesnya dan waktunya tidak terpotong oleh keterlambatan itu. Ya, tapi ini jangan jadi kemudian ini ya, jadi alasan teman-teman untuk terlambat gitu. Tolong tetap tepat waktu, kita kerjakan bersama-sama. Nanti ini kasihan nanti Bapak Ibu penguji, Bapak Ibu pengawasnya nanti waktu jam kerjanya nanti molor lagi. Kalau misalnya teman-teman terlambat 30 menit, berarti si Bapak Ibu guru pengawas itu harus bekerja selama 2 jam 30 menit. Jadi tolong dilihat juga perjuangan dari Bapak Ibu pengawasnya nanti. Ya. Diusahakan jangan terlambat, tapi kalau misalnya force major benar, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan dan harus terlambat, ya kita masih bisa usahakan seperti itu. Oke, demikian. Ya, terima kasih Pak. Ini ada tambahan lagi pertanyaan. Kalau nilai TOEFL tidak sampai 400, nah ini mungkin lebih pas lulus. Trihandayani ya. Trihandayani pertanyaannya mungkin lebih pas kalau diajukannya ke kampus. Oh iya betul. Karena kan kami hanya penyelenggara tes, jadi untuk minimum passing grade dan lain-lain mungkin lebih pas lagi kalau ditanyakan ke kampus. Lalu pertanyaan berikutnya ini, apakah selama ujian kamera harus selalu dinyalakan? Lalu apakah ada konsekuensi jika kita meninggalkan, selama ujian itu meninggalkan kamera gitu, berarti tidak terlihat kamera, apakah ada konsekuensinya? Meninggalkan kamera dalam kondisi on tapi orangnya nggak ada gitu ya? Ya, seperti itu. Oke, misalnya ke belakang gitu ya. Tolong bilang aja ke prokternya, bilang mau ada keperluan apa, tapi jangan sampai lebih dari 3 menit. Itu yang waktu yang kita tolerir itu waktu 3 menit. Jadi kamera on tapi orangnya nggak ada, itu kita kasih kesempatan selama 3 menit. Kalau misalnya 3 menit nggak nongol lagi, yaitu nanti akunnya kita kunci nanti. Tapi ada tambahan waktu, Pak? Atau waktu tetap seperti waktunya tetap berjalan. Waktunya tidak bisa stop. Soalnya timer itu berjalan ketika kita klik start the test. Activate exam, yaitu setelah kita klik activate exam, itu kita tidak bisa stop timernya. Timernya berjalan mulai dari situ. Jadi tidak ada tambahan waktu ya? Tidak ada tambahan waktu. Baik, terima kasih Pak. Belum ada pertanyaan lagi nih, mungkin ada yang mau... Ada yang mau langsung bertanya? Boleh, tidak. Kalau malas ngetik di kolom chat, boleh langsung buka mikrofonnya, silakan. Permisi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, saya mau nanya, kebetulan kan kemarin saya placement test pakai Zoom-nya di laptop, sama ininya ngerjainnya juga di laptop. Karena di HP-nya ada masalah di Zoom-nya, nggak mau login. Itu gimana Pak ya untuk besok, untuk tesnya? Kami sarankan sih Zoom-nya pakai handphone ya, pakai smartphone aja. Apakah mungkin? Kemarin udah dicoba Pak berulang kali dan selalu nggak bisa masuk gitu kalau di HP. Nggak tahu kenapa ya. Kan itu bisa pakai Zoom nggak itu? Beli HP. Saya ini pakai laptop. Beli HP. Awang nggak nakal nih. Ya, awang nggak.
Mas Awangga mungkin bisa diupdate kali itunya, Zoom-nya. Oh ya, Diupdate ntar ke versi saya terbaru. coba lagi deh. Oke. HP-nya banyak maksiat tuh. Astagfirullah. Aduh, Abang udah Astagfirullah. Apa enggak? Ayo dah, baik gitu aja Pak Oke, mungkin. ya, diusahakan ya Mas Awangga ya, jadi Zoom-nya pakai HP. Ada Oke, alternatif solusi nih, Mas Awangga dari Devi Rosita. Katanya pinjam HP temannya mungkin, Pak. Ups. Temannya. Oh iya, terima kasih. Nggak punya teman kali. Pinjemin, Helmi, pinjemin. Oke. Ya, berarti Zoom di HP, tes di laptop ya. Jadi Sebelumnya ada Bu Ratna, Mi. Zoom-nya di HP, tesnya di laptop. Ada lagi? Gak apa-apa, kameranya dimatiin aja, jadi ketahuan. Iya, silakan. Nggak Silakan, ketahuan teman-teman. kalau belum mandi. Suaranya aja. Hilmi tuh belum mandi. Lepas Mi mah. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Oke, nggak ada lagi ya, Pak Rino? Boleh Pak, saya Pak. Oh, ada. Silakan Bu Ratna ya. Ya, itu saya baru tadi agak telat ya. Iya. Zoom-nya di HP, tesnya di laptop gimana ini? Jadi dua-dua dinyalakan? Nyala. Ya, betul Bu. Jadi kita gunakan HP untuk Zoom session, laptop untuk membuka app Nuadu aja Bu. Oh gitu. Ya, jadi saya kira sih internetnya tidak saling mengganggu ya, selama di laptop kita cuma buka Nuadu saja, itu tidak bakal terganggu. Berarti nanti aplikasinya kita save atau kita ini dulu di laptop atau gimana ini Pak? Kita tidak usah install atau save aplikasinya Bu, cukup dengan buka Google Chrome atau Mozilla Firefox di Linknya ya. browser. Oke. Ya, jadi browsernya silakan pilih salah satu. Mau pakai Mozilla Firefox silakan, mau pakai Google Chrome juga silakan. Kita cuma punya dua alternatif Bu. Jadi silakan pakai Google Chrome atau Mozilla Firefox. Jadi dua itu aja. Silakan dibuka browsernya, kemudian di address bar itu silakan diketik nanti app.nuadu.com. Nanti itu sudah ada di video sebetulnya, dan juga nanti ada di PPT slides yang akan kami bagikan. Itu, jadi tidak usah download, tidak usah install. Ya, pokoknya ketik address barnya seperti gini ya, seperti kita mau ke situs tertentu, itu aja. Saya coba jawab pertanyaan Bu Luciana ini tentang kapan hasil tes diumumkan dan di mana. Jadi nanti hasil tes semuanya akan kami berikan ke kampus langsung. Jadi nanti silakan langsung berkoordinasi dengan kampus terkait informasi tentang hasil tesnya. Soal kapannya nanti insya Allah setelah urusan administrasinya udah kelar, nanti sertifikat dan hasilnya bisa langsung dikirim ke kampus. Demikian. Oke. Jadi mohon bersabar dengan hasilnya ya, Pak Rino. Iya Pak. Ya, di kami sih nilainya akan langsung kami terima pada saat itu juga ya. Jadi kita processing pada saat itu juga. Nanti berarti kita tunggu pihak kampus saja ya, maunya skornya dirilis kapan gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Wowo ya. Oke. Salah pencet Pak. Maaf, salah pencet. Nanya, nggak apa-apa loh nanya. Tanya aja, Wowo. Tanya aja. Udah Pak kemarin. Udah Ketikin. Ya, Oke. Juga nggak apa-apa, Wowo. Sudah terjawab ya. Iya, udah dijawab. Ada pertanyaan dari Devi Rosita lagi. Apakah selesai tes langsung bisa dilihat nilainya di app? Ini tergantung kebijakan kampus UN bagaimana Pak Rino. Sebetulnya sih bisa saja, cuman ini kan kita sekali lagi
harus ikut kebijakan UNB ya. Betul, Pak. Jadi untuk saat ini sih kami tidak bisa merilis skornya langsung. Ya, kami akan proses dulu. Kami juga gini, kalau di report yang ada di app itu cuman angka saja, teman-teman. Jadi detailnya itu tidak muncul di situ. Jadi mungkin kita harus menunggu rekap nilainya. Jadi nanti muncul semua. Jadi maksudnya teman-teman bisa tahu listening salah berapa, nilainya berapa, structure betul berapa, nilainya berapa, total nilainya berapa. Jadi rincian itu sangat-sangat penting juga ya bagi kita. Bisa ngelihat gitu nanti kelemahan saya di mana, kekuatan saya di mana. Jadi nanti keluar skornya dalam bentuk rekap lebih lengkap. Jadi sepertinya kita akan coba rekap dulu dalam bentuk sheet ya, dalam bentuk Excel dulu atau CSV. Ya, kita download dulu, kemudian baru kita kasih ke pihak kampus gitu ya Pak Rino? Iya, seperti itu Pak. Oke, baik. Ini Bu Ratnasari barusan menginformasikan bahwa nanti nilai bisa ditanyakan ke Mas Robi di bagian BAUK UNB. Oke. Baik. Ada Ya, lagi? silakan. Ada lagi? Wo, boleh Wo, nggak usah ngacung dulu Wo, langsung aja buka mikrofonnya. Sudah terjawab Pak tadi. Alhamdulillah. Enaon, Wak. Iya. Oke. Masalah koneksi tadi Kang. Oh, masalah koneksi tadi sudah ya? Iya Pak. Baik. Udah dijawab. Mudah-mudahan koneksinya lancar ya Mas? Amin, 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 amin. Oke, Kalau lagi nggak di... koneksinya kayaknya 10 Mbps nih kayaknya. Woi, mantap. Iya. Ini Mbak Devi nanya lagi nih, apakah ada kesempatan retest atau remedial bila nilainya kurang dari 400? Remedial. Nah, ini kebijakannya gimana Pak Rino? Nah, ya itu tadi, terkait minimum passing grade ini bisa ditanyakan ke UNB ya, Mbak Devi. Kalau misalnya pun ternyata UNB menginstruksikan untuk retest, nanti pasti kami akan diinformasikan. Oke, baik. Harusnya diundang juga ya UNB sekarang nih, biar sekalian gitu ya. Itu Bu Ratna ada. Oh, Bu Ratna. Oh, ada. Oh iya ya. Sopan. Masuk Bu. Ada Bu Ratna. Wowo. Oh iya, nggak kelihatan. Saya pakai HP. Oke, baik. Ada lagi? Cukup kali Pak ya. Kalau ada tesnya. Cukup. Oke. Pak Rino, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah nanti mungkin ini akan ini dulu rekamannya akan diproses dulu, nanti mudah-mudahan nanti sore mungkin paling lambat sudah bisa di-share linknya di tiap grup ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang baru kepikiran, baru keinget, nanti nggak apa-apa di WhatsApp aja, nanti akan coba dijawab. Akan diteruskan pertanyaannya ke Pak Sunama nanti. Oke, baik. Oke, baik. Kalau begitu, ini terima kasih banyak nih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk ikut sesi ini. Ya, mudah-mudahan dengan sesi ini teman-teman nanti bisa dapat gambaran yang jelas untuk tata cara pelaksanaan tesnya ya. Dan juga tadi sudah sempat kami sampaikan juga scoring sistemnya juga ya. Nah, jadi teman-teman tolong bisa di-set tuh targetnya misalnya 400, usahakan mengerjakan soal betulnya sekian. Oke. Dan seperti Pak Rino tadi sudah bilang, kalau misalnya masih ada pertanyaan lanjutan, jangan ragu-ragu. Ya, kami akan siap membantu 24 jam sehari, 7 hari per minggu. Oke. Baik. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman ya. Oke, kami berdoa agar teman-teman semua diberi kelancaran dalam segala urusan. Amin.
termasuk urusan tes juga minggu depan. Amin. Ya, persiapkan dengan baik. Saya yakin teman-teman mampu untuk mendapatkan skor yang diidamkan. Amin. Akan segera lulus dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Terima kasih. Mandi, Mi.